Oke, selanjutnya, eee, kenapa penting bahwasanya hal ini harus dimiliki oleh para calon orang tua ya, terutama baik baik laki-laki ataupun perempuan, karena posisinya tuh mulia gitu. Kalau misalkan orang tua mau ngambil keputusan apapun, anak itu posisinya kalau nolak dia harus secara halus, tidak boleh sampai menyakiti karena kan penjelasan dalamnya daripada "Faqul lahuma qaulan karima wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima" itu maksudnya adalah kalaupun kita dalam posisi benar, lalu ingin memberikan satu masukan kepada orang tua, jangan sampai ucapan itu melukai hati. Wala tanharhuma, jangan juga menaikkan nada, jangan membentak. Atau di dalam ayat lain ada 2 istilah, wabil walidaini ihsanan, ada wabil walidayhi husnan. Nah ini Al-Quran sangat memperhatikan betul derajat orang tua di dalam Al-Quran. Terlebih lagi dalam hadis Nabi ya, siapa orang yang mesti diperlakukan dengan baik. Ya, qala tsumma ummuka, sampai 3 kali direpetisi perkataan itu baru abuka. Nah, ini memberikan satu potret perspektif bahwasanya posisi itu sangat penting, sehingga ketika posisi yang sangat sakral dan sangat penting ini diisi dengan seseorang yang belum siap memberikan keteladanan, pengetahuan, contoh, dan lain sebagainya, ya tentu kita bisa melihat bagaimana perkembangan yang menjadi generasi selanjutnya. Nah, sehingga empowering dalam sisi ini perlu kita potret lagi dalam sisi Al-Quran tadi. Kira-kira sejauh apa sih perjuangan-perjuangan para perempuan itu? Salah satunya ya saya ingin potret kisahnya Siti Maryam misalkan. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dalam satu momen ya, dalam satu momen ketika ia diberikan informasi bahwasanya dia akan memiliki anak tanpa seorang ayah, tanpa disentuh oleh laki-laki gitu. Apalagi pada saat itu Siti Maryam turun di antara kalangan Bani Israil gitu. Bani Israil ini kan suka banyak nanya nih kayak Fadlul, nanya mulu. Dia banyak nanya, banyak protes gitu kan. Maka terbayang dong dalam pikirannya Siti Maryam bahwasanya ini bakal ada omongan apa lagi ini, kalau misalkan mereka tahu saya hamil tanpa seorang suami gitu, pasti akan dituduh. Ya benar saja kan dituduh dan lain sebagainya. Sehingga, di akhir surat Maryam itu memang dijelaskan bahwasannya memang ini untuk membungkam Bani Israil, bahwasanya Maryam adalah perempuan yang baik. Artinya apa? Salah satu kemampuan Siti Maryam yang bisa ditiru atau dipelajari oleh kita semua yang ada di sini adalah, dalam tekanan masalah yang sangat besar, ia bisa mengembalikan segala urusan kepada Allah, sehingga ia bisa menyandarkan hatinya sehingga tidak rapuh. Nah, ini korelasinya pada zaman hari ini apa? Kita bisa lihat deh betapa banyak kasus dengan mudahnya bunuh diri, bahkan kadang bunuh dirinya ngajak anak-anaknya. Jadi empowering itu, pemberdayaan itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi kemapanan mental, kesehatan batin, itu juga penting. Sehingga contoh-contoh seperti Siti Maryam ini bisa menjadi relevan di zaman sekarang meskipun itu kisahnya ribuan tahun yang lalu. Ah, lagi-lagi di sini ya, ketika kita melihat dalam Al-Quran, kata-kata yang berbicara tentang kebaikan misalkan ya, ada yang namanya hasanatun, lawannya sayyi'atun, ya, sahih, khoto, dan lain sebagainya. Segala, ada khairun, ada syarrun, dan lain sebagainya. Tetapi ada kata yang disematkan kepada kedua orang tua, yakni birrul walidain. Ternyata al-birru atau al-barru ya, al-birru itu tidak ada lawan antonimnya. Karena memang ini posisi kebaikan yang paling tinggi. Nah, efeknya apa? Bahwasannya, eee, posisi yang tinggi itu akan mengakibatkan pertanggungjawaban yang tinggi juga. Ini di sini. Kenapa tadi para ibu perlu memiliki yang namanya kesehatan mental, kemapanan batin, karena dia akan melahirkan anak yang qurratul ain. Qurratul ain ini anak yang sejuk di pandangan mata. Jadi bukan bukan cuma
ganteng atau cantik aja ya, tetapi ya ucapannya baik, tutur katanya lembut, hatinya sejuk gitu ya. Sehingga memandangnya pun menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Nah, di sini selanjutnya bahwasannya, oh ini kewajiban-kewajiban ya, berkata mulia, mendoakan, bersikap baik, taat, dan ini memang butuh sekali bekal panjang. Dan yang ingin saya sampaikan adalah di sini poinnya. Tingginya derajat tadi mengandung tinggi pula tanggung jawab. Ya, kalau dalam sebuah kaidah disebut ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Kita menghendaki sesuatu maka kita perlu menerima segala konsekuensi yang mengikutinya. Ya, ketika sadar bahwasanya diri sebagai seorang laki-laki, maka keadaan terbesarnya adalah dia akan bertanggung jawab atas keluarganya dan memberikan contoh juga untuk anak-anaknya. Lalu untuk perempuan ya dia akan menjadi seorang pendidik dan dari rahimnya dia akan melahirkan generasi pelanjut. Maka generasi pelanjut ini tidak akan hadir secara optimal ketika yang mengasuh, yang mendidik tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Nah ini ada keteladanan ya, bahwasannya perkataan ulama yang cukup masyhur, "Makanal abna ma huwal aba." Anak itu gimana orang tua, ya. Dan yang selanjutnya tanggung jawab yang tidak kalah penting ini mungkin ada di jalur laki-laki ya, rezeki ya. Ya baik laki-laki ataupun perempuan hari ini bisa dibilang sebagai pencari nafkah ya, yang setara. Rezeki halal ini penting juga dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan, inni bima ta'maluna alim." Menggunakan redaksi ayyuhar rusul, rasul-rasul, menandakan bahwasannya sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW itu perintah untuk mencari makanan yang halal itu tidak pernah berubah. Sehingga perintahnya ditujukan kepada seluruh rasul. Menunjukkan bahwasannya memang makanan yang halal itu ada sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus, sesuatu yang penting. Bahkan eh, ayat ini kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Setelah diperintahkan makan yang baik, lalu diiringi dengan wa'malu sholiha dan beramal solehlah. Ini juga menjadi satu indikator jika kalau misalkan makanannya diberikan makanan yang tidak halal, ia akan kesulitan melakukan amal-amal soleh. Sebaliknya, dia akan sangat mudah melakukan amal-amal yang buruk, perilaku yang tidak baik. Makanya sehingga kalau hari ini kita melihat ada orang yang diberikan makan dengan makanan uang yang haram, maka tidak mengherankan jika itu akan melahirkan perilaku perangai yang buruk bagi orang yang memakan hal itu. Nah, ini salah satu sisi daripada cara Al-Quran menjaga kita dalam kehidupan. Nah, selanjutnya kenapa keteladanan itu menjadi hal yang penting yang selalu coba saya kampanyekan dalam relasi hal seperti ini. Karena ketika kita mendengar ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata uswatun hasanah itu adalah keteladanan yang bisa dicontoh, yang bisa ditiru. Jadi kalau misalkan kita pengen niru nabi, yang pengen ditirunya nih belah bulan yang nggak akan bisa kan. Niru nabi belah laut nggak bisa. Tetapi kita bisa meniru bagaimana cara nabi berpolitik, bagaimana cara nabi mengambil keputusan, bagaimana cara nabi mendidik putra-putrinya, bagaimana cara nabi memperlakukan istri-istri itu bisa ditiru. Nah, seperti itu. Sebagai penutup ya, eee, pada kesempatan hari ini yang sangat penting dan juga jangan sampai terlepas bagi kita semua bahwasanya memang, eee, proses belajar bersama seperti ini perlu kita rutinkan, perlu kita dawamkan ya. Karena memang salah satu aset terpenting untuk merawat kepala kita dan menjaga hati kita itu dengan ilmu. Makanya terakhir itu kutipan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashul Ibad itu disampaikan alaikum bimujalasatil ulama. Kita mesti senang-senang duduk bareng ulama. Ya senang-senang dengar pengajian gitu ya. Fa inna mukhalatati ahlillah taksibuhu ahwalan saniyatan. Karena dengan dengan berinteraksi dengan orang-orang yang dekat sama Allah itu kita akan mendapatkan kebaikan. Bahkan yang paling sederhana faman nafa'aka lahdhuhu nafa'aka lafdhuhu. Karena dengan
Ya, Iya, di-mute dulu kali ya? Karena dengan memandang ulama saja kita sudah mendapatkan manfaat gitu, mendapatkan manfaat apalagi ucapannya. Minimal-minimal kalau kita belum paham apa yang diucapkan, dengan datang ke majelisnya, menatap orang-orang alim, orang-orang soleh itu, sudah merupakan kebaikan tersendiri. Terakhir terakhir, yang ingin saya kutip salah satu dari kisah Al-Qur'an itu ketika di juz 28 yaitu dijelaskan bahwasanya ada imro'ata Lut, imro'ata Nuh, yang di mana mereka membangkang daripada suami-suaminya, lalu ada juga dicontohkan imro'ata Fir'aun gitu ya, yang akhirnya tetap pada ketauhidan dan itu sama sekali menjadi petunjuk buat kita jika memang ketaatan itu adalah urusan kita masing-masing. Ketaatan itu adalah urusan kita, bagaimana cara kita bisa tetap bertahan, tetap memiliki keteguhan, keyakinan dengan apa yang kita pegang sebagai sebuah prinsip. Kadang kan memang di TikTok ini sering berkeliaran ya, perempuan bagaimana laki-lakinya. Saya rasa kalau misalkan berkaca pada ayat ini ya, kembali pada diri masing-masing juga ya. Memang apakah kalau ditanya ada pengaruhnya atau tidak, ya pasti ada. Tapi tetap yang dominan adalah bagaimana cara kita menjaga batin, menjaga hati agar tetap sehat. Nah, tujuannya apa biar tetap sehat? Supaya kembali ke poin awal tadi, mampu menjadi teladan yang baik sehingga bisa menjadi imro'ah musaqqafah, perempuan yang bisa mendidik sehingga menjadi madrasatul lati tunsyi'ur rijal. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya nanti biar dilanjutkan oleh Ustazah Kustoniah dan Ustazah Indah Khairil Bariyah. Terima kasih. Nanti di akhir kita sharing-sharing ngobrol-ngobrol.